Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pada saat pagi menjelang siang ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Saudara kasih Tuhan. Oke, kasih ya. Jadi kita hari ini, saya juga tidak terlalu panjang. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tema hari ini, hidup untuk Yesus, ya. Hidup untuk Yesus. Untuk kita bisa memahami bagaimana hidup untuk Yesus ini, ada 4 hal yang kita perlu mengerti. Pertama yaitu pengertian. Karena kalau kita tidak punya pengertian yang jelas, kita sulit untuk mengatakan aku hidup untuk Yesus. Nah, karena sebagian orang giat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi tidak punya pengertian sampai tertulis di dalam Alkitab. Roma pasal 10 katakan ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, sangat penting kita memahami bagaimana pengertian yang benar. Nah, kalau hanya sekedar pengertian biasa, kita bisa menghafal-hafal ayat sehingga kita ngelotok tahu di mana dalam ayatnya. Tapi itu tidak jaminan kita punya pengertian yang benar. Pengertian yang benar itu sesudah kita membaca dan kita menghafalkan di mana ayatnya atau persis di mana, kita fase berikutnya yaitu merenungkan. Karena tetapi yang kesukaannya merenungkan Taurat siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu kita mau semua berhasil. Apapun yang kita kerjakan, kita berhasil. Karena kalau tidak mencapai tingkat keberhasilan, ini sia-sia yang kita kerjakan. Betapa pentingnya pengertian ini. Saya pernah cerita kepada seseorang, kalau pernikahan itu tidak cukup hanya kertasnya saja, resmi, disahkan secara hukum gereja, disahkan dengan dan sipil, bukan di situ. Tapi pengertian yang masuk di sini ada tersiratnya betul-betul. Kenapa menikah? Ini yang perlu ditanamkan kepada setiap orang yang mau menikah. Demikian juga halnya tadi, hidup untuk Yesus itu pun punya pengertian. Pertama, kenapa Kristus telah mati? Ini yang penting pertama. Kita punya pengertian. Jadi kalau kita memahami kenapa Kristus mati di kayu salib,
Karena ada menjadi ejekan bagi sebagian orang. Tuhannya mati, Tuhannya salib, Tuhannya tidak punya daya. Nah, padahal dengan kematian Yesuslah di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Disitulah kunci keselamatan, bahwa setiap orang percaya apa yang Yesus perbuat di kayu salib itu menjadi dasar kita bahwa pasti menerima keselamatan kekal. Tanpa kematian Yesus, tanpa penumpahan darah, tidak ada keselamatan. Pengertian ini harus jelas. Ketika masuk kepada pengertian, maka kita beranjak kepada fase berikutnya, keputusan. Kita bisa mengambil sebuah keputusan. Kata keputusan ini karena kita sudah punya pengertian yang benar, bukan ikut-ikutan. Karena sekarang ini cenderung manusia ikut-ikutan. Ditanya, siapa menggerakkan kamu untuk menutup ibadah? Ya, ada orang resah. Siapa yang resah itu? Coba suruh ke sini. Enggak ada. Saya hanya ikut-ikutan saja. Nah, banyak orang cenderung ikut-ikutan. Jangan kaget kalau orang Kristen pun banyak yang ikut-ikutan. Dari mana buktinya? Kamu datang ke gereja kenapa? Oh, saya karena kakek saya orang Kristen. Bapak saya orang Kristen. Saya secara otomatis orang Kristen. Maka saya ada di gedung gereja. Ikut-ikutan. Tanpa pengertian. Nah, maka kemanapun kita pergi, pengertian yang jelas ini harus disampaikan. Saya ketika ada di sebuah taksi Grab, ketika ditanya, Pak, apa pekerjaannya Pak? Saya bilang, saya bekerja untuk menjelaskan bahwa hanya satu jalan untuk ke surga. Saya sampaikan, saya uraikan dengan jelas bahwa hanya satu jalan. There's no other way people can be saved. Itu saya ceritakan kepada supir taksi Grab. Demikian juga ada di Singapura juga saya sampaikan hal yang sama. Kenapa saya bisa menjelaskan dengan jelas-jelasnya? Karena saya sudah dapat pengertian, bahkan ada pengalaman di dalamnya. Itu yang membuat kita pingin lagi mau menyampaikan kepada orang lain. Jadi ketika kita punya pengertian, mengambil keputusan. Aku hidup bukan untuk aku lagi. Aku tarik napas, lepas napas, tarik napas, lepas napas, bukan untuk aku lagi. Keputusan ini menjadi langkah kedua. Orang bisa dengan luar biasa melayani tanpa ada keraguan-raguan. Kemanapun dia pergi, nggak ada keraguan. Kami di Johor melayani orang yang tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, otomatis bahasa Inggris yang kami bisa pahami itu menjadi jembatan untuk menjelaskan kepada mereka dalam satu komunitas orang India, ya. Itu yang kami lakukan. Karena pengertian ini begitu jelas alasannya kenapa Yesus mati kayu salib. Itu dijelaskan kepada orang. Sesudah punya pengertian jelas, baru namanya ada tindakan. Tadi pengertian, keputusan, dan tindakan.
Kita tidak bertindak sembarangan. Tapi ada tindakan-tindakan, yaitu kalau orang main bola tadi masuk gawang. Ini sangat penting untuk kita pahami. Dan kita semua adalah orang-orang yang punya potensi besar. Ketika kita ikuti langkah demi langkah ini, kita punya pengertian, kita punya keputusan, dan tindakan kita sudah pasti benar dan luar biasa. Jadi tindakan kita bukan berdasarkan gelar yang kita sandang, tapi karena kita sudah mengerti dengan benar, maka tindakan kita menjadi benar. Ketika tindakan kita benar, maka berikutnya akan menjadi baik lagi. Di Singapura, orang bilang kepada kami, "Pak, kami merindukan Bapak datang lagi, suami istri." Rupanya saudaraku, kami suami istri, walaupun nggak ngomong, dari langkah kami pun orang bisa baca. Dari kami berdua komunikasi bisa dibaca. Dia bilang, ini pasangan yang ideal, ideal loh, ya. Maka dia bilang, "Pak, kalau bisa Bapak datang, memang kami belum bisa membayar ongkos Bapak. Tapi untuk makan, untuk tinggal kami siapkan." Bayangkan, untuk di Singapura itu bukan gampang untuk cari tempat tinggal dan makan sebagainya. Sepanjang berapa lama Bapak di Singapura, kami siapkan tempat Bapak tinggal suami istri, dan juga untuk makannya kami siapkan. Itu satu kesaksian, saudaraku. Kenapa mereka sampai mengutarakan kata-kata demikian? Karena setiap kami komunikasi dengan mereka, perkataan yang kami sampaikan itu menjadi berkat bagi mereka. Perkataan yang membangun mereka. Jadi dalam kondisi itu, saya percaya bahwa kita pun semua bisa mengalami hal yang sama, bukan hanya kami. Tapi semua kita punya pengalaman yang luar biasa, karena Tuhan kita tidak pernah pilih kasih. Dia akan memberikan kemampuan, bahkan lebih dari apa yang kami alami. Jadi saudaraku, di Singapura, saya pikir tadinya kami tinggal di rumah flat begitu. Rupanya sudah siapkan hotel, saudara. Hotel lagi. Saya tanya resepsionis, berapa itu hotel di sini satu malam? $270 Singapura. Saya kalkulasi sudah mendekati 3 juta, saudaraku, per malam. Kenapa mereka bisa memberikan seperti ini? Karena mereka sudah punya pengertian yang jelas bahwa siapa yang dia dukung, siapa yang hanya sekedar teman biasa. Dia sudah mengenal kami, maka mereka berupaya tempat supaya apa? Supaya bebas doa, kan gitu ya, supaya bebas doa, biar melayani, sehingga teman-teman juga yang lain datang. Kadang-kadang ngajak kami, "Pak, kita makan sana ya, kita makan sana ya." Jadi saudaraku, bukan dari kantong kami yang keluar duit, tapi mereka yang betul-betul sukacita untuk kayak makan. Makan siang juga begitu, makan malam juga begitu. Saudara kasih Tuhan, perjalanan kami dari Kuala Lumpur ke Singapura dan kembali lagi ke Kuala Lumpur, karena kami punya tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Di Kuala Lumpur juga ada hamba Tuhan bilang, "Pak, nanti tolong atur waktunya, sebelum berangkat ditelepon kasih tahu kapan tibanya, biar kami siapkan tempat buat Bapak suami istri." Wah, ini kesaksian, saudaraku. Orang yang kita baru kenal tapi bisa menyatakan seperti itu. Bahkan makan siang pun kami makan sama-sama, diajak istrinya karena mau mengenal juga istri saya. Saudaraku, luar biasa. Nah, jadi dukungan ini perlu kita tingkatkan juga. Kalau bisa satu tim dari Panti Bersinar ini untuk ke sana, luar biasa kan? Ada yang jadi WL misalnya kan, kami sampai teman Tuhan di satu paket yang luar biasa, ya kan? Jadi saudara kasih Tuhan,
proyek mega ini luas sekali. Bukan hanya sekitar Jabodetabek, enggak. Tapi sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Dan mereka membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang komitmen. Pertama, tadi sudah punya pengertian yang jelas. Kedua, mengambil keputusan. Ketiga, tindakan-tindakannya bukan berdasarkan asumsi, tapi betul-betul mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Jadi tindakannya itu bukan berdasarkan kata A si A atau kata si B, enggak. Karena Tuhan sendiri membimbing dia. Jadi saya bertemu dengan hamba Tuhan baik di Kuala Lumpur, baik di Singapura, itu semua dalam bimbingan Tuhan, dan mereka datang, mereka diskusi, saudara. Bahkan ada satu gereja, dia bilang kemarin, sayang sekali Bapak nggak bisa mampir di gereja kami udah siap Bapak untuk pembicara di situ. Begitu saudaraku. Maka sangat diharapkan untuk kami kembali ke Singapura untuk berkhotbah di gereja itu. Dalam hati saya, ya gunakanlah bahasa Inggris yang ada kan. Karena bahasa Inggris yang ada ini, kalau Roh Kudus yang sudah mengurapi sesuatu yang rasanya tadi mustahil, tapi itu menjadi mungkin karena Roh Kudus pasti membimbing setiap hamba-hambanya kepada tujuan Tuhan. Yang terakhir, sesudah kita memahami tentang tadi pengertian, keputusan, tindakan, yang terakhir yaitu gaya hidup. Jadi gaya hidup kita apa di sini? Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi gaya hidup kita memang menceritakan Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya. Itu menjadi gaya hidup. Kita tidak menceritakan tentang kehebatan kita, tapi kita menceritakan tentang Tuhan yang sudah menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemana-mana pun kita menceritakan gaya hidup. Apa arti gaya hidup? Apapun awalnya cerita kita, tapi kita bawa dia ke satu cerita. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life, kata Yesus. No one goes to the Father except through me. Yang jelas saudaraku, jadi gaya hidup di sini kapan saja, situasi apa saja yang kita sedang alami. Apakah kita ada di ruang tunggu sebelum naik pesawat? Apakah kita sesudah landing pesawat dan kita ketemu dengan orang, kita peka? Sudah sajakah aku sampaikan ini? Jadi ada kepekaan, ada radarnya saudaraku. Nah, apa radar pertama ketika ditanya apa pekerjaannya? Itu menjadi satu bagian untuk kita bisa cerita bahwa kita memang bekerja untuk kerajaan Allah. I work for the kingdom of God. I am the ambassador of Christ. Kita bisa bilang begitu. Maka kalau ada orang bilang, oh saya nganggur, gak punya pekerjaan, saya pikir belum punya pengertian. Kalau orang yang sudah pengertian jelas, dia tahu bahwa Tuhan sudah milih dia. Dia sebagai duta Kristus. Kemanapun dia pergi mewakili Kristus di muka bumi ini. Jadi gaya hidup kita harus sampai kepada tingkat itu. Tadi pertama pengertian dulu, kedua keputusan, ketiga tindakan, keempat gaya hidup. Empat hal ini menjadi dasar kita kemanapun kita pergi. Pasti punya dampak yang luar biasa. Karena kita menceritakan Yesus yang luar biasa, maka kita pun sebagai pengikutnya, perkataan kita pun perkataan yang luar biasa juga.
Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus menjabarkan kepada kami. Amin. Sehingga kami punya kemampuan, bahkan lebih daripada apa yang hamba sampaikan. Terima kasih. Dan sekarang berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada hambanya yang meneruskan.